Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, murid-murid Bapak kelas 6 pada kesempatan ini akan Bapak tampilkan video pembelajaran tentang rangkuman tema 6 subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Selamat menyaksikan. Yang pertama, materi pelajaran PPKN tentang hak warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh hak warga negara Indonesia: yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kemudian contoh hak warga negara Indonesia yang keempat adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Selanjutnya yang kelima, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Yang keenam, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia membahas tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Ya, di sebelah ada gambar teks non-fiksi tentang virus corona. Bagaimana cara kita menentukan gagasan utama? Gagasan utama dapat kita kenali dengan dua cara. Yang pertama adalah membaca teks tersebut dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks tersebut. Nah, sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara menentukan gagasan utama pada sebuah teks. Coba kalian simak bersama-sama teks yang akan Bapak bacakan berikut untuk bisa menentukan gagasan utamanya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, di dalam paragraf tersebut tentu kita bisa melihat apa yang sedang dibicarakan pada paragraf yang telah Bapak baca tadi. Nah, disitulah kita bisa menemukan gagasan utamanya. Oleh karenanya bisa kita tuliskan kalimat utama pada paragraf tersebut adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Jadi kan yang dibicarakan atau dibahas dalam paragraf tersebut adalah hak sebagai warga negara Indonesia yang banyak sekali bentuknya. Nah, sedangkan gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Ya, selanjutnya memasuki materi pelajaran IPA masih membahas tentang pubertas. Di subtema yang pertama ini telah kita singgung sedikit apa
yang dimaksud dengan pubertas. Lebih lanjutnya, pubertas akan dialami oleh remaja putra maupun remaja putri. Pubertas biasanya dimulai dari usia 10 tahun. Jadi bisa disimpulkan pubertas adalah peralihan masa kanak-kanak menuju masa remaja. Perempuan mengalami pubertas lebih cepat dibandingkan laki-laki. Perempuan ditandai dengan menstruasi, sedangkan laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Pubertas juga ditandai dengan aktifnya organ reproduksi, disebut dengan perubahan primer. Sedangkan perubahan secara fisik disebut sebagai perubahan sekunder. Ingat ya, dalam pubertas ada 2 jenis perubahan. Yang pertama perubahan primer, yang kedua adalah perubahan sekunder. Nah, inilah perbedaan dari perubahan tersebut. Nah, pada masa pubertas ini, tubuh mengalami pertumbuhan yang paling pesat. Perubahan psikologis ditandai dengan munculnya ketertarikan pada lawan jenis. Jadi, yang laki-laki biasanya menyukai yang perempuan atau sebaliknya. Hal-hal yang harus dilakukan pada saat memasuki masa pubertas adalah yang pertama, segera mengomunikasikan dengan orang dewasa, orang tua maupun kakaknya. Kemudian, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian yang ketiga, mengikuti norma agama dan norma sosial. Selanjutnya, ciri-ciri pubertas. Tentunya ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki dan perempuan berbeda. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki yang pertama, tumbuh rambut halus pada ketiak. Lalu yang kedua, tumbuh atau munculnya jakun. Yang ketiga, suara membesar. Yang keempat, otot kencang dan besar. Nah, ini adalah ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki. Selanjutnya yang kelima, cirinya adalah dadanya berubah bentuk menjadi lebih bidang. Sedangkan pada perempuan, ciri-ciri pubertas yang pertama, tumbuh rambut halus pada ketiak. Kemudian yang kedua, suaranya berubah melengking. Ciri-ciri yang ketiga pada remaja perempuan adalah pinggulnya semakin melebar. Kemudian kulitnya berubah menjadi lebih halus. Dan yang kelima, payudara mulai tumbuh. Selanjutnya materi pelajaran IPS, yakni tentang mempertahankan kemerdekaan. Nah, seperti yang kalian lihat dalam gambar foto yang menunjukkan pada saat pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Sikap yang dapat kita teladani dari perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan maupun mempertahankan kemerdekaan masa lampau adalah dengan cara atau dengan sikap yang pertama, nasionalisme. Artinya kita memiliki rasa cinta kepada tanah air. Yang kedua, sikap solidaritas antar seluruh masyarakat. Yang ketiga, sikap toleransi. Yang keempat, peka terhadap lingkungan. Yang kelima, memiliki sikap yang berjiwa ksatria. Harus kita yakini dengan persatuan dan kesatuan para pahlawan berhasil memperoleh dan memperjuangkan kemerdekaan. Dengan semangat ini pula, tentu kita harus mampu menjaga kedaulatan NKRI. Contoh upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa yang ada. Kemudian sikap cinta tanah air. Yang ketiga, membina persatuan dan kesatuan. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
Di bagian mengisi kemerdekaan ada pertanyaan apakah yang dimaksud dengan nasionalisme? Jawabnya adalah rasa cinta tanah air. Kemudian sebutkan 4 contoh penerapan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kedua, mempelajari budaya daerah. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Dan yang keempat, kerja bakti membersihkan selokan yang ada di sekitar rumah kita. Bagian terakhir dari rangkuman ini adalah pelajaran SBDP mengenai tari kreasi daerah. Nah, seperti tampak pada foto tersebut, salah satu tari kreasi daerah yakni kuda lumping. Tari tradisional adalah tarian khas masing-masing daerah dengan berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya. Contoh tari tradisional beserta asalnya adalah tari kuda kepang atau kuda lumping dari Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, tari reog dari Jawa Timur. Yang ketiga, tari piring dari Minang, Sumatera Barat. Yang keempat, ada tari jaipong dari Jawa Barat. Yang kelima, tari saman dari Provinsi Aceh. Kemudian kita pelajari juga jenis-jenis tarian. Yang pertama, tari kreasi daerah atau tradisional, merupakan tarian daerah yang dikreasikan baik dari segi gerak, bentuk, komposisi, maupun aspek lain, tetapi masih dalam konteks tarian tradisional. Seperti pada gambar ada tari pendek, tari kandangan, tari keranak topeng, dan tari remo. Yang kedua, tari kreasi modern merupakan tarian yang tidak memiliki aturan baku, diciptakan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, tari kontemporer adalah tarian yang terpengaruh oleh modernisasi, tidak terikat pakem-pakem atau aturan tarian seperti pada tarian tradisional. Selanjutnya yang keempat, yakni tari kreasi. Tari yang dapat dilakukan secara kelompok, berpasangan maupun tunggal. Dalam latihan soal SBDP, pertanyaan jelaskan pengertian dari tari kontemporer dan berikan contohnya. Jawabannya adalah tari kontemporer adalah tarian yang terpengaruh oleh modernisasi, tidak terikat pakem-pakem atau aturan tarian seperti pada tarian tradisional. Contoh tari kontemporer seperti tarian barong-barongan, tarian carina, dan lain-lain. Sebutkan tarian tradisional beserta asal daerahnya. Jawabannya adalah Jawa Timur, ada tari reog Ponorogo dan tari gandrung. Berikutnya dari daerah atau provinsi Jawa Tengah, ada tari gambyong dan tari lengger. Sedangkan di daerah Jawa Barat ada tari merak dan tari topeng. Dari provinsi kita sendiri, Provinsi Lampung, ada tari tradisional seperti sigeh pengunten dan tari bedana. Nah, anak sekalian, demikianlah video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.